Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levita Zulariski, saya dari kelas 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran kewirausahaan. Di sini saya akan membahas tema tentang kewirausahaan dan produktivitas. Kewirausahaan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menanamkan pengetahuan, nilai-nilai, jiwa, dan sikap kewirausahaan pada peserta didik. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan wirausaha baru yang handal, berkarakter, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan kewirausahaan dirancang untuk menanamkan kompetensi, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam mengenali peluang bisnis. Kompetensi yang diperoleh peserta didik tidak hanya sebatas kompetensi untuk menjual barang ataupun jasa, seperti mindset sebagian besar masyarakat yang menganggap wirausaha hanya sebatas sebagai pedagang. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk mengajarkan siswa dalam memulai dan mengoperasikan bisnis baru agar berhasil dan menguntungkan, sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Produktivitas, menurut Dewan Produktivitas Nasional, mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. International Labour Organization dalam Hasibuan juga mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana, maksud dari produktivitas yaitu perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Terus ada lagi dari De Liangji mengatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang dipakai dalam suatu proses produksi tersebut. Adapun menurut Sinungan, yang dimaksud dengan produktivitas kerja dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain adalah ratio daripada apa yang dihasilkan atau output terhadap keseluruhan peralatan produksi yang dipergunakan atau input. Yang kedua, yaitu produktivitas pada dasarnya suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Lalu ketiga, ada produktivitas, merupakan interaksi terpadu secara serasi dan dari 3 faktor esensial, yaitu seperti investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset, manajemen, dan tenaga kerja. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu menurut Siagian, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ada pendidikan, pelatihan, penilaian prestasi kerja, sistem imbalan, motivasi, dan keputusan kerja. Lalu, menurut Ambar Teguh Sulistiani dan Rosida, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya produktivitas, antara lain seperti knowledge atau pengetahuan merupakan akumulasi dari hasil proses pendidikan, baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang diberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Kedua, seperti skill. Skill di sini yaitu seperti keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Lalu yang ketiga ada abilities. Abilities atau kemampuan terbentuk dari jumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Lalu yang keempat ada attitude.
Attitude merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang, maka akan menguntungkan. Artinya, apabila kebiasaan-kebiasaan pegawai adalah baik, maka hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja yang baik pula. Lalu, yang kelima ada behaviors. Demikian dengan perilaku manusia juga akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai tersebut, sehingga dapat mendukung kerja yang efektif atau sebaliknya. Di sisi lain, menurut Wana Nusa dalam Sumarsono, yang menjadi faktor produktivitas itu seperti pendidikan, keterampilan, disiplin, motivasi, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan lingkungan dan iklim kerja, hubungan industrial, teknologi, sarana produksi, manajemen dan kesempatan berprestasi. Itu yang dikemukakan oleh Wana Nusa dalam Sumarsono yang menjadi faktor produktivitas. Lalu yang ketiga ada pengukuran produktivitas kerja. Menurut Shimamura, faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Yang pertama, kuantitas kerja. Kuantitas kerja tersebut yaitu merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan kualitas kerja yaitu merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini, suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, ketetapan waktu. Ketetapan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Dan ketepatan waktu tersebut diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.